Hai guys, jumpa lagi di channel My Maths Diary. Kali ini kita bakal bahas soal tentang deret aritmetika. Mungkin kalian yang kelas 10 SMA sedang mempelajari materi ini ya. Bicara tentang deret aritmetika, rasanya belum afdol kalau kita belum kenal sama tokoh yang satu ini. Siapakah dia? Ya betul, Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan Jerman yang kontribusinya dalam ilmu matematika tak perlu diragukan lagi. Dia adalah salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Newton. Bayangkan di usianya yang belum genap 3 tahun, ia telah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Menarik ya, kalian di usia 3 tahun udah bisa apa nih guys? Dan menariknya lagi, di usia 10 tahun ia udah menemukan cara cepat menghitung jumlah deret aritmetika. Jadi ceritanya saat dia 10 tahun, kira-kira masih SD lah ya. Gurunya di kelas memberi tugas. Konon ceritanya gurunya mau ada acara, jadi supaya siswa-siswanya tetap belajar, ia memberi tugas menghitung jumlah bilangan dari 1 sampai 100. Ia pikir siswa-siswanya akan butuh waktu yang lama untuk mengerjakannya. Nggak taunya, si Gauss ini bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat. Ketika siswa lain menghitung penjumlahan satu-satu ya, 1 tambah 2 sama dengan 3, kemudian tambah 3 lagi, tambah 4 lagi, dan seterusnya. Si Gauss ini menemukan pola unik dari penjumlahan bilangan ini. Ia menemukan bahwa jika ia menjumlahkan bilangan pertama dan juga bilangan terakhirnya, hasilnya akan sama dengan 101. Dan kemudian jika dia menjumlahkan 2 dan 99 juga akan 101. Selanjutnya 3 tambah 98 ternyata juga 101. Sehingga ia menemukan banyaknya 101 ini ada sebanyak setengah dari 100, yaitu 50. Jadi jumlahnya berdasarkan cara Gauss ini adalah 50 kali 101, yaitu 5050. Menarik sekali ya bahwa anak usia 10 tahun sudah bisa menemukan trik menghitung cepat seperti ini. Dan sekarang prinsip perhitungan seperti ini digunakan dalam ilmu matematika untuk menghitung jumlah n suku pertama deret aritmetika. Ya, inilah yang akan kita pelajari kali ini ya. Jumlah n suku pertama deret aritmetika. Jadi untuk soal-soal yang tentang barisan aritmetika sudah kita bahas di video sebelumnya, ada 10 soal ya. Sekarang kita akan melanjutkan lagi ke soal-soal yang berkaitan dengan jumlah n suku pertama. Jadi yang dimaksud dengan jumlah n suku pertama deret aritmetika itu adalah U1 ditambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN. U di sini suku ya, suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga dan seterusnya sampai suku ke n. Istilahnya dalam matematika, jumlah n suku pertama ini bisa dimisalkan sebagai Sn. Nah, berdasarkan prinsip perhitungan yang dipakai oleh Gauss tadi ya, Sn ini bisa dicari dengan rumusnya seperti ini, n/2 kali suku pertama ditambah suku terakhir, di mana Sn ini adalah jumlah n suku pertama, kemudian A itu adalah suku pertamanya, lalu UN adalah suku ke n atau suku terakhirnya. Nah, secara kita sudah tahu ya bahwa UN itu rumusnya adalah A plus N-1 kali B. Jika kita substitusikan ke rumus ini, maka akan kita dapatkan rumus Sn-nya jadi seperti ini, n/2 kali A plus N-1 kali B. Jadi UN-nya diganti jadi A plus N-1 kali B. Disederhanakan jadi n/2 kali A tambah A adalah 2A ya, 2A plus N-1 kali B. Jadi ini adalah rumus Sn juga yang bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika. Jadi kalian bisa pakai rumus yang atas ini atau yang bawah, tergantung apa yang diketahui di soal dan tergantung kebutuhan kalian aja ya. Oke, langsung aja ke contoh soal. Soal yang pertama, jumlah 15 suku pertama deret aritmetika 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 dan seterusnya adalah. Untuk menghitung jumlah n suku pertama deret aritmetika, kuncinya adalah kita harus tahu A, B, dan juga n-nya. Di sini A-nya suku pertamanya adalah 5 ya, kemudian bedanya adalah 8 dikurangi 5 yaitu 3, kemudian n-nya yang disuruh nyari di sini adalah 15 suku pertamanya, yaitu n sama dengan 15. Berdasarkan rumus ini, maka S15-nya, jumlah 15 suku pertama itu berarti S15 ya, sama dengan n/2 yaitu 15/2 kali 2A berarti 2 kali 5 plus N-1 yaitu 15 kurangi 1 sama dengan 14 kali bedanya yaitu 3.
Kemudian kita sederhanakan yang di dalam tanda kurung ini, kita dapatkan S15-nya adalah 15 per 2 kali 10 ditambah 42 sama dengan 15 per 2 kali 52. Ini 52 dibagi 2 adalah 26 ya. Kemudian tinggal kita hitung aja 15 kali 26. Ya, biasakan menghitung manual ya, pakai cara bersusun, jangan pakai kalkulator. 15 kali 26 hasilnya adalah 390. Jadi jawabannya adalah yang D, 390. Nah, seperti ini contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Soalnya seperti ini. Diketahui rumus suku ke n suatu barisan aritmetika adalah UN sama dengan 4n-5. Jumlah 12 suku pertama barisan tersebut adalah... Oke, kita sekarang mau pakai rumus yang pertama ya. Maka kita harus tahu suku pertama dan juga suku terakhirnya. Yang mau kita carikan jumlah 12 suku pertama. Berarti kita cari dulu suku pertamanya A, yaitu U1. Artinya kita masukkan ke rumus UN-nya, N-nya diganti 1. Sama dengan 4 kali 1 dikurangi 5, sama dengan 4 dikurangi 5, yaitu negatif 1. Kemudian kita cari suku terakhirnya, berarti U12 ya. U12-nya adalah 4 kali 12 dikurangi 5 sama dengan 48 dikurangi 5 sama dengan 43. Kemudian kita mau pakai rumus yang ini, Sn sama dengan n per 2 kali A plus UN, berarti S12 sama dengan 12 per 2 kali min 1, hanya min 1, UN-nya 43. Kemudian kita hitung 12 dibagi 2 adalah 6, min 1 tambah 43 adalah 42. Kita kalikan 6 kali 42 sama dengan 252. Jadi jawabannya adalah yang C ya, 252. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika ditentukan dengan rumus Sn sama dengan 4n kuadrat min n. Suku ke-8 deret tersebut adalah... Untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan rumus ini ya. Jadi ini adalah rumus mencari UN jika diketahui Sn-nya. Kita tinggal pakai UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah suku ke-8 atau U8. Berdasarkan rumus ini, artinya U8 sama dengan S8 dikurangi S7. Nah, sekarang kita tinggal cari aja S8-nya berapa, kemudian S7-nya berapa ya. Pertama kita cari S8-nya, kita masukkan ke rumus ini, N-nya diganti 8. Jadi 4 kali 8 kuadrat dikurangi 8 sama dengan 4 kali 64 dikurangi 8 sama dengan 256 dikurangi 8 sama dengan 248. Kemudian kita cari juga S7-nya. S7-nya berarti sama dengan 4 kali 7 kuadrat dikurangi 7 sama dengan 4 kali 49 dikurangi 7 sama dengan 196 dikurangi 7 sama dengan 189. Kemudian tinggal kita masukkan aja ke sini. U8-nya berarti adalah 248 dikurangi 189 sama dengan 59. Jadi jawabannya adalah yang B, 59. Ya, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika ditentukan dengan rumus Sn sama dengan 4n kuadrat min n. Beda deret tersebut adalah... Jadi yang dimaksud dengan beda itu kan kita bisa pakai cara ini ya, suku kedua dikurangi suku pertamanya. Nah, jadi kita cari aja suku kedua dan juga suku pertamanya berdasarkan Sn ini. Pertama kita cari suku pertamanya dulu ya. Suku pertama itu kalau diketahui Sn-nya itu sama aja dengan S1-nya. Jadi yang dimaksud dengan suku pertama kan sama aja kayak jumlah satu suku pertama ya, S1. Jadi sama dengan 4 kali 1 kuadrat dikurangi 1, berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian kita cari suku keduanya. Suku kedua itu artinya berdasarkan rumus tadi ya, adalah S2 dikurangi S1. S2-nya kita cari dulu, berarti 4 kali 2 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 16 ya, 4 kali 4 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Lalu kita masukkan ke sini aja, berarti E2-nya adalah 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Nah, sehingga bedanya adalah U2 dikurangi U1, yaitu 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Agak-agak ribet emang ya, harus berapa kali hitung nih. Ada cara yang menurut saya lebih cepat ya untuk menentukan beda deret jika diketahui rumus Sn-nya. Yaitu kita pakai aja ini ya. Jadi beda itu adalah koefisien n kuadratnya dikalikan 2. Jadi di sini koefisien n kuadratnya adalah 4 ya. Berarti bedanya ya tinggal 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, cara ini menurut saya lebih cepat dan lebih simpel ya.
Jadi jawabannya adalah yang I. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Diketahui jumlah 5 suku pertama suatu deret aritmetika adalah min 5 dan nilai suku ke-6-nya adalah negatif 10. Jumlah 17 suku pertamanya adalah, dari sini diketahui bahwa S5-nya sama dengan negatif 5 ya. Berdasarkan rumus ini ya, Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Kita masukkan N-nya sama dengan 5 ya. Berarti kita dapatkan 5 per 2 kali 2A plus N min 1, berarti 5 kurangi 1, 4 ya. 4 kali B sama dengan negatif 5. Kemudian 5 per 2 nya ini kita pindah ruas, jadi seperti ini ya, 2A plus 4B nya berarti adalah min 5 kali 2 per 5. Jadi kalau dipindah ini jadi balik seperti ini ya, kali 2 per 5. Nah di sini 5 nya ini habis ya, dicoret, jadi tinggal ini 2A plus 4B sama dengan negatif 2. Ini bisa kita bagi 2 semua ya, karena ini koefisien-koefisiennya habis dibagi 2 semua. Kita bagi 2, kita dapatkan A plus 2B sama dengan negatif 1. Nah, kita dapatkan satu persamaan dengan dua variabel yaitu A dan B. Kemudian kita punya lagi nih yang diketahui bahwa U6 sama dengan negatif 10. U6 ya berdasarkan rumus A plus N min 1 kali B. U6 itu berarti adalah A plus 5B. A plus 5B sama dengan negatif 10. Kemudian kita dapatkan satu persamaan lagi dalam dua variabel yaitu A dan B. Lalu tinggal kita eliminasi substitusi aja ya untuk menentukan nilai A dan B nya. Kita tulis yang lebih besar di atas supaya lebih mudah perhitungannya. Berarti A plus 5B sama dengan negatif 10. Kemudian ini persamaan yang kedua, A plus 2B sama dengan negatif 1. Kemudian kita kurangkan, nah A nya habis. Jadi tinggal 5B dikurangi 2B yaitu 3B sama dengan negatif 10 dikurangi negatif 1 adalah negatif 9. Sehingga B-nya adalah negatif 9 dibagi 3 yaitu negatif 3. Nah, kemudian kita tentukan nilai A-nya ya. Menentukan nilai A-nya, nilai B-nya ini bisa kalian substitusikan ke persamaan yang pertama atau yang kedua. Bebas ya, mau pilih yang mana. Kita pakai yang pertama ini aja. Jadi A plus 2B sama dengan min 1, B-nya diganti jadi min 3 ya. A plus 2 kali min 3 sama dengan min 1, sehingga A min 6 sama dengan min 1, sehingga A-nya adalah min 1 ditambah 6 sama dengan 5. Nah, setelah ketemu A dan B-nya, tinggal kita cari jumlah 17 suku pertamanya. Karena di sini yang ditanyakan jumlah 17 suku pertamanya ya. Jumlah 17 suku pertama itu artinya adalah S17. Kita pakai rumus ini. S17 berarti adalah N per 2, 17 per 2 kali 2 kali A. A-nya 5 plus N min 1 berarti 17 kurangi 1, 16 kali B-nya adalah negatif 3. Kita hitung yang di dalam kurung dulu. 17 per 2 kali 10 dikurangi 48. Berarti 17 per 2 kali negatif 38. Negatif 38 bagi 2 itu adalah negatif 19 ya. Berarti sama dengan 17 kali negatif 19 sama dengan negatif 323. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, negatif 323. Oke, tambah satu contoh soal lagi ya. Soal yang terakhir. Soalnya seperti ini. Tali sepanjang 246 cm dipotong menjadi 12 potongan sehingga panjang tiap potongnya membentuk barisan aritmetika. Jika jumlah panjang 3 potong tali terpendeknya adalah 21 cm, maka panjang potongan tali yang terpanjang adalah berapa cm ya? Oke, jadi dari soal ini diketahui bahwa tali sepanjang 246 cm itu dipotong menjadi 12 potongan sehingga panjang tiap potongnya membentuk barisan aritmetika. Jadi bisa kita misalkan panjang potongan talinya itu adalah U1, U2, U3 dan seterusnya sampai U12 ya. Jadi ada 12 potong yang membentuk barisan aritmetika, di mana nanti U1 itu adalah potongan tali yang terpendek, kemudian U12-nya yang terpanjang. Kemudian total panjang talinya itu kan sebelum dipotong adalah 246, artinya U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai tambah U12 atau S12 itu adalah sama dengan 246. Maka berdasarkan rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B ya, kita dapatkan S12 itu kan artinya 12 per 2 kali 2A plus 11B sama dengan 246. Kemudian 12 per 2 itu 6 ya,
Lalu 6-nya kita pindah ruas ke sana jadi membagi, artinya 2A plus 11B adalah 246 dibagi 6 sama dengan 41. Nah, ini kita dapatkan satu persamaan dalam A dan B. Nanti akan kita tentukan A dan B-nya. Kemudian ada informasi lagi yang diketahui di soalnya bahwa jumlah panjang 3 potong tali terpendeknya adalah 21. Artinya S3 sama dengan 21. Nah, S3 ini kalian juga bisa mencari pakai rumus SN ya. Tapi karena cuma 3 suku ya, maka saya mau menjabarkan jadi U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 21, di mana U1 itu kan A ya. Kemudian U2 adalah A plus B, U3 adalah A plus 2B sama dengan 21. Maka ini bisa kita sederhanakan jadi A tambah A tambah A 3A, lalu B-nya juga 3B ya. 3A ditambah 3B sama dengan 21. Ini kebetulan bisa kita bagi 3 semua. Kita dapatkan A plus B sama dengan 7. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan dua persamaan ini dengan eliminasi ya. 2A plus 11B sama dengan 41 dan A plus B sama dengan 7. Nah, karena koefisiennya ini belum ada yang sama ya, kita mau menyamakan koefisien A-nya, sehingga yang atas ini kita kalikan 1, yang bawah kita kali 2. Hasilnya adalah yang dikalikan 1 jadi seperti ini, yang kali 2, yang bawah jadi 2A plus 2B sama dengan 14. Nah, ini koefisien A-nya sudah sama, jadi bisa kita kurangkan biar habis A-nya ya. 2A dikurangi 2A habis, kemudian tinggal 11B dikurangi 2B adalah 9B, lalu 41 dikurangi 14 adalah 27. Sehingga B-nya adalah 27 dibagi 9 sama dengan 3. Kemudian kita cari A-nya, kita substitusikan aja ke yang ini ya, A plus B sama dengan 7, atau yang ini juga boleh, tapi agak susah ya angkanya ya. Kita ke yang mudah aja, A plus B sama dengan 7, lalu B-nya diganti jadi 3. Kita dapatkan A plus 3 sama dengan 7, berarti A-nya adalah 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian kita sudah tahu A dan B-nya, tinggal kita cari panjang potongan tali yang terpanjang. Potongan tali yang terpanjang itu berarti adalah suku terakhirnya ya, yaitu U12. U12 berarti sama dengan A plus N-1 kali B ya rumusnya, UN. Lalu A-nya diganti 4, N-nya diganti 12, B-nya diganti 3. Kita dapatkan 4 kali 11 kali 3 sama dengan 4 tambah 33 sama dengan 37. Jadi jawabannya adalah yang B, 37 cm. Nah, sekian pembahasan deret aritmetika kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Bye-bye.